umur salih sya'ni zahiran batinan inni anallah yaghfirul dzunub yasrul yashful qurub yuballighul maqsud yutliqul usub wa bi anna Allah yahfadna yahfaz wa iyyakum zahiran batinan wa anallaha yaftah alaina bi ta'arifin wa yarfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar min halbatan wa dhaharan min hamabatan wa bi anna Allah yuslihul qulub wal qawalib zahiran batinan ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني صلى الله وسلم عليه وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. أما بعد. Bapak-bapak jamaah pengajian Auradul Hadi Masjid An-Nahar Ar-Risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena tiap detik tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan senantiasa tambahkan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Salawat dan salam mudah-mudahan menjadi bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harapannya salawat inilah nanti akan mengantarkan kita untuk mudah dikenal oleh Rasul, berhak mendapatkan syafaatnya, dimuliakan dengan duduk bersanding bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga Jannatun Na'im. Sebagaimana malam ini kumpul di Masjid An-Nahar ini, saatnya insya Allah kumpul dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak-bapak jamaah Majelis Auradul Hadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan ngaji. Sejatinya Abah, namun Abah dalam kondisi kurang fit. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diparingi kesehatan lahir dan batin, dijaga oleh Allah lahir dan batin, sehingga semakin banyak waktu bagi kita untuk menimba ilmu dari beliau. Kita doakan dengan sama-sama baca ummul kitab, mudah-mudahan berkat surat Fatihah Allah berikan beliau kesehatan lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihahnya dan doanya. Bapak-bapak jamaah Majelis Auradul Hadi yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan
baca daripada kitab Risalah Adab Sulukil Murid, risalah yang menjelaskan tentang adab bagi orang yang meniti jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disusun oleh Al-Imam Al-Haddad sebagai panduan. Saya rasa ini dibaca di beberapa tempat gitu kan ya, ada di Niken, ada di sini, mungkin ada juga di tempat lain. Lanjutkan pasal yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardana fa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa qad yubtala al-muridu bil faqri wal faqati wa dhiqil ma'ishati fayanbaghi lahu an yashkurallaha ala dhalik wa ya'udduhu min a'zamin ni'am. Ada kalanya kita yang ingin meniti jalan mendekatkan diri kepada Allah dihadapkan dengan satu ujian, satu cobaan yang namanya apa? Sempitnya kehidupan, susahnya urusan kehidupan. Kadang ada kan terlintas, giliran nak belajar semayang ngapa rezeki aja sholat perasaan ya. Giliran baru nak hadir majlis taklim ngapa laju cak segonian gitu kan. Ini kadang anu deh ya, ada ujiannya seperti itu. Kadang kalanya seorang murid itu kan istilah dalam bidang tasawuf untuk orang yang belajar memulai meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya diuji dengan kepakiran, dengan kemiskinan, dengan kesusahan, sempitnya urusan kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, yang bagi lahu an yashkurallah ala dzalik. Hendaklah dia tetap bersyukur dengan kondisi seperti itu. Wa ya'uddahu min a'zamin ni'am. Hendaklah dia menganggap kondisi itu adalah nikmat yang paling besar. Hai, sulit. Ini sulit. Muka dapur beras dakat. Bisa. Ini sulit. Gitu kan ya. Tapi Imam Haddad ingin membesarkan hati. Jangan sampai kitanya keluar dari niat yang ingin menuju Allah. Li'anna dunya aduwatun wallahu yuqbilu biha ala a'da'ihi wa yasrifuha an awliya'ihi. Karena dunia itu adalah musuh. Yang Allah kasihkan nikmat dunia yang begitu besar, terkadang belum tentu menjadi orang yang Allah sayang, Allah kasih. Tak jarang kita mendapatkan kekasih-kekasih Allah justru lebih memilih hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Dan ingat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, gunung Uhud menawarkan diri dengan jadi emas. Apa kata Nabi? Gitu kan ya. Warawadatul jibalu syummu min zahabin. Ini jadi emas katanya. Nabi nggak mau begitu. Artinya ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahmadillah alladzi syabbahahu bi anbiya'ihi wa awliya'ihi wa ibadihi salihin. Maka dia bersyukur, alhamdulillah. Berarti kondisi saya ini mirip dengan kondisinya para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara keimanan, ketakwaan belum sampai seperti mereka, setidaknya ada titik yang agak mirip, kondisi hidupnya susah. Itu ya. Tapi memang mengubah sudut pandang itu enggak mudah. Itu Pak ya, enggak mudah. Di saat orang memandang itu semuanya buruk, tapi dia bisa memandang itu adalah sisi positifnya, itu hal yang luar biasa.
Falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'in Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Bukankah kita sudah tahu bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat batu di perut beliau saking menahan lapar. Wa syadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahta. Itu aja. Diikat ini saking laparnya beliau. Waqad yamurru syahrani aw akthar ma tuqadu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi. Ada kalanya hingga 2 bulan berlalu di rumah baginda Rasul itu nggak pernah dinyalakan api untuk masak. Allahu Akbar. Innama yakunu ala tamri wal ma. Tapi baginda hanya makan kurma dan air putih saja. Dan itu beliau lalui berbulan-bulan. Wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abyatihi tis'i falam yujad fiha ma yut'imhu ad-dhaif. Pernah ada tamu datang bertamu ke baginda Rasul. Biasa tamu mau dijamu. Ketika itu Nabi nanya ke 9 istri beliau, ada makanan enggak? Semuanya jawabnya ada. Yang bisa disajikan untuk menjamu tamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Kondisinya seperti itu. Makanya kan pernah ada sahabat kan bilang, ya Rasul, kenapa nggak ngasih tahu? Kenapa nggak ngasih tahu? Bagaimana mungkin kami tidur dalam keadaan kenyang sementara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih lapar. Ya Rasul, biarlah lapar umatku saya tanggung saat ini, asal jangan umatku susah nanti di akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Wa mata yawma mata wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi aswa'in min sya'irin. Bahkan saat beliau wafat, itu baju perang beliau dalam kondisi digadaikan pada orang Yahudi. Baju perang digadaikan untuk mendapatkan beberapa sok syair untuk dimasak di rumah beliau. Subhanallah. Ini baginda Rasul SAW. Imam Haddad mengingatkan kita, gitu ya. Sesusah apapun kondisi hidup kita, insya Allah tidak lebih susah dari kondisi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nyari contoh yang ideal lengkap ya cukup Rasul. Nggak akan kecewa kita. Nggak akan kecewa. Karena apa yang dicontohkan Nabi itu mudah bisa untuk kita tiru, untuk kita praktekkan. Walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dzukabidun kafun min sya'ir. Bahkan di rumah beliau itu tidak ada yang bisa dimasak untuk dimakan oleh orang itu kecuali segenggam gandum tadi. Ya Allah. Falyakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka min ad-dunya khirqatun tasturu biha 'auratak wa luqmatun tasuddu biha jaw'atak min al-halal faqat. Oleh karena itu, hendaklah yang kita cari dari dunia ini hanya sekedar cukup nutup aurat, cukup untuk nyambung hidup makan. Jangan kelaparan, tidak lebih dari itu. Wa iyyaka wasummal qatil, hati-hati terhadap racun yang mematikan. Wa huwa an tastaqa ila at-tan'umi bid-dunya wa targhaba fi at-tamattu'i bi syahawatiha wa taghbita al-mutana'imina biha minan nas. Hati-hati, apa racun yang mematikan itu? Kau tergiur dengan kehidupan
dunia, ingin merasakan kenikmatan dunia, sehingga ingin memuaskan hasrat dan keinginan, bahkan cemburu melihat orang-orang yang bergelimang kenikmatan. Ketahuilah, kata Imam Haddad, fasawfa yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabuhu wa tamatta'u bihi min syahwatiha. Semua apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan dunia, yang mereka pakai, mereka gunakan, mereka makan, semua itu di akhirat bakal ditanya dari mana, untuk apa. Walau annaka araftal masyaqqa allati yuqasunaha wal ghusas allati yatajarra'unaha wal humum allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tina'i bi hifdhiha lakunta tara dhalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi min ladzati at-tana'um bid dunya in kanat thamma ladzah. Andai kata kamu tahu, kata Imam Haddad, betapa menderitanya mereka di saat berusaha untuk mengumpulkan dunia tadi. Orang yang nyari dunia kan tidak mudah dapatnya, pasti capek, pasti susah, gitu ya. Belum lagi setelah didapat mikirin gimana jaganya, itu ya enggak. Gak sempat karena mereka menikmati dunia itu. Bayangin, masa muda habis tenaganya untuk mengumpulkan dunia. Dunia sudah ada di tangan, badan mulai uzur. Maka kalau ditengok-tengok, kata orang bijak, ngumpulin dunia itu tidak sempat kita nikmati, ujungnya cuma dua, persiapan berobat kalau sakit tua kaki, gitu ya. Yang kedua, untuk uang yang masih hidup setelah kita mati. Andai kata kita mikirkan sampai ke sana, maka insya Allah ada rem, gitu kayak ada remnya. Tapi dunia ini manis nian. Manis nian. Lupa kita kalau terlalu banyak makan yang manis kena diabetes. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Imam Haddad ini ingin mengingatkan kita, ingatkan kita. Yakfika zajiran anna mahabbatid dunya wa muzahidan fiha qauluhu ta'ala. Cukup mengingatkan kita tentang kenikmatan dunia ini firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 33-35, di mana di ujung ayat itu bunyinya wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Apa yang ada di dunia ini hanyalah kenikmatan dunia saja. Rumah mewah, kendaraan mewah, hanya kenikmatan dunia saja. Sementara kenikmatan akhirat itu hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kenikmatan dunia kan sama, bertakwa nggak bertakwa Allah kasih. Allah kasih. Bahkan kenikmatan dunia itu terkadang Allah percepat untuk orang-orang. Ya kasihan kalau sudah di dunia susah, akhirat masuk neraka gitu kan ya. Ini Allah kasih dulu untuk urusan dunia. Tapi orang-orang yang bertakwa Allah siapkan di akhirat yang jauh lebih baik. Oleh karena itu Rasul mengingatkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Artinya apa? Kehidupan dunia banyak batasan-batasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang halal pun ada batasannya. Tidak boleh berlebihan. Tapi nanti di akhirat tanpa batas Allah kasih.
Bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak beriman, inilah kebahagiaan, inilah kenikmatan. Walau kanat tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Dunia itu tidak lebih dari sebelah sayapnya nyamuk. Coba balik lagi kita tengok, cari sayap nyamuk, timbang, tidak bergerak timbangan, tidak bergerak. Tapi kita tahan berebut, tahan membunuh, hanya untuk memperebutkan apa? Sebelah sayap nyamuk. Maka dikatakan sejak Allah ciptakan, wa annahu subhanahu wa ta'ala mundu khalaqaha ma nawara ilaiha. Sejak Allah ciptakan dunia, Allah nggak pernah memandang dunia itu. Insyaallah luar biasa. Apalagi zaman sekarang, Pak, fasilitas hidup itu kayak perkembangan teknologi ini luar biasa. Ujian bagi kita untuk jadi orang yang dekat dengan Allah di akhir zaman ini lebih berat. Gak usah jauh lah, tahun 80-an tidak banyak godaan, hiburan terbatas. Ini lah. Kalau sekarang saat godaan begitu besar tapi kita masih belajar untuk istiqomah, ini pahalanya luar biasa. Saat orang semuanya mencari kenikmatan, melalaikan mereka dari akhirat, tapi kita masih sempatkan untuk ngaji, sempatkan untuk jamaah, sempatkan, itu luar biasa. Sama kayak wudhu kalau kondisi normal biasa, tapi bayangin loh kalau cuacanya minus gitu ya, kita wudhu pakai air dingin tetap sempurna wudhunya, lah itu kan pahalanya lebih besar. Sholat zuhur siang hari cuaca normal, lah kebayang kalau sholat zuhur cuaca 45 derajat, siang hari panas, berjalan menuju masjid, belum sampai ke masjid badan sudah basah semuanya, tapi tidak menghalangi untuk jamaah, maka pahalanya jauh lebih besar. Nah, kita umat akhir zaman ini saat kondisi fitnah yang semakin banyak, godaan, ujian semakin besar, tentu Allah akan berikan pahala yang lebih besar. Dan inilah mujahadahnya kita. Wa alam anna rizqa muqaddarun maqsumun fa minal ibadi man busita lahu wa wusi'a alaihi wa minhum man duyyiqa alaihi wa quttir hikmatun min Allah. Ketahuilah rezeki itu sudah Allah tulis. Kapan? 4 bulan dalam kandungan orang tua sudah taken. Berapa tahun hidup, ya rezekinya, dan tidak akan dicabut nyawanya sebelum jatah makan, jatah minum, jatah napasnya habis. Allah sudah tentukan. Hanya saja ada orang yang Allah berikan dunia itu luas banget, tapi ada kalanya orang itu ya uang itu ada pegawai dikit cepat berkembang, tapi adalah pontang panting, emak itulah. Lah ini adalah haknya Allah, hikmatun minallah. Itu hanya Allah yang tahu. Kita dapat baca ngintip dulu tuh jatahnya rumah berapa tingkat sih? Gitu kan ya. Nah di sini Imam Haddad menguatkan kita, rizki itu sudah Allah bagi. Sudah Allah tentukan, tidak bakalan tertukar. Sekalipun berdagang 10 warung berderet gitu kan ya, tidak bakalan ada yang beli itu nyasar. Allah sudah giring. Pernah nggak kita lihat misalnya, kita jalan suatu tempat, tiba-tiba pengen berhenti, pengen beli di situ, nggak pernah ada rencana, nggak pernah. Iya. Ada kalanya kepengen makan, aku minat, lah masuk dan jadi beli, lah masuk tidak jadi beli karena memang harganya tidak cocok. Harganya, artinya apa? Tidak kepengen. Kita digiring oleh Allah gitu kan ya ke suatu tempat. Pernah nggak suatu tempat tahu-tahu kita dapat barang di tempat terselip jauh, tidak terpikir kalau sudah ada jualan. Mana diturut,
buka toko di situ, ujuk itu mana laku di situ. Tapi kata Allah tidak. Itu meyakinkan kita bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Cuma kita yang baik. Nah ini tidak mudah Pak. Memahami gini, mantapkan dalam hati, nguatkan dalam pikiran. Woi, tidak mudah. Tapi inilah panduan dari Imam Al-Haddad, sehingga saat kondisi itu ada, kita ingat pesan beliau. Oh seperti itu, sehingga menenangkan batin. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadika wasrif ma baqiya fi wujuhil khair wa subulil khair. Andai kata Allah bentangkan dunia untuk kita luas banyak, mudah didapat, gunakan seperlunya, secukupnya, selebih itu manfaatkan untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Mana di dekat kita nggak boleh ada orang lapar, nggak boleh ada orang susah. Semakin kadang tuh kalau perhatian orang tuh semakin baik, semakin peduli, Allah kok ngasihnya nggak kurang-kurang gitu ya. Semakin pelit, perasaan semakin susah. Masya Allah, luar biasa. Karena kata ada Allah itu tugaskan malaikat yang setiap pagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Itu kerjaan malaikat mendoakan, ya Allah, siapa yang hari ini memberi, tolong berikan gantinya. Siapa yang hari ini tidak mau ngasih, binasakan hartanya. Masya Allah. Maka hal berikutnya sulit juga Pak ya, kalau ada orang susah datang kepada kita minta keluar dari rumah kita perutnya kenyang, hajatnya terpenuhi, itu nggak mudah. Itu kan nggak mudah. Apalagi zaman sekarang ini, nengok ada orang nak ngemis, hati-hati. Ica-ica nak ngemis, nodong. Gitu kan ya? Itu lah. Lalu dimuat. Gitu kan ya. Kondisinya kadang seperti itu. Pinggir jalan ada yang minta, nebon cai ini bakal dia bilang ada usah dikasih. Luar biasa. Kadang kita dihadapkan gitu kan ya, ketika ada niat baik dihadapkan dengan seperti ini, seperti itu. Itu gunakan untuk hal-hal yang baik, yang maslahat. Wa alam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada dukhul fi tarqillah an yakhruja min malihi in kana lahu mal aw yatruka hirbatahu wa tijaratahu in kana muhtariman aw muttajiran. Ketahuilah, ketika kita memutuskan ingin meniti jalan menuju Allah, ingin membenahi hati kita, diri kita agar menjadi orang yang dekat dengan Allah, bukan berarti harus meninggalkan dunia. Wah, gitu kan ya? Bukan berarti tutup toko, bukan berarti berhenti kerja, ya tidak. Yang ada yang mengatakan tidak mesti harus begitu. Lantas kepengen benahi sholat sudah, berarti nggak boleh jualan lagi, duduk di masjid. An-Nahar tulah misalnya. Balil ladzi yata'ayyan 'alaihi taqwallah fi ma huwa fihi. Yang wajib bagi kita itu apa? Bertakwa dalam setiap profesi yang kita buat. Kita sebagai pedagang bertakwa sebagai pedagang, takwa dalam perdagangan. Kita sebagai pejabat takwa dalam jabatan. Wal ijmal fi talab, melakukan yang terbaik saat kita bekerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu la yatruku fardhatan wala nafilatan, di mana tidak membuat kita lalai dari mengerjakan salat fardu, tidak membuat kita lalai dari mengerjakan salat-salat sunnah. Dagang ya dagang, waktunya salat. Dagang ya dagang, waktunya ngaji. Dagang ya dagang, waktunya baca Quran.
Wala yaqau fi muharramin wala fudulin la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah. Jangan sampai melakukan perkara yang haram, perkara yang dilarang, perkara yang tidak bermanfaat. Ini berdagang berarti jangan sampai nipu, jangan bohong, jangan sumpah palsu, jual sesuai dengan speknya, jual sesuai dengan harganya. Berarti bertakwa sebagai pedagang, bertakwa sebagai pekerja, bertakwa sebagai pejabat, bertakwa sebagai guru, bertakwa di setiap. Bahkan kata Abi Abu Bakar Al-Adani, kita dituntut untuk bertakwa dimanapun kita berada. Bertakwa di kendaraan, bertakwa di jalan, bertakwa di pasar, bertakwa di masjid, bertakwa dalam rumah kita, bertakwa ketika bersama, bertakwa dalam kesendirian. Maka bukan berarti harus berhenti. Lanjut. Fa'in alimal murid annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yastamdinuhu illa bitajarrudi 'anil mal wa 'anil asbab albatta lazimu dzalik. Tapi andai kata dia mengatakan, wah ini kalau saya masih mulus ini tidak sempat apa-apa, nah itu pilihan. Tinggalkan. Fokus untuk tajarrud. Untuk tajarrud. Akan tetapi fa in kana lahu azwajun au auladun tajib nafaqatu wa kiswatu lazimahul qiyam bidzalik wasa'yulaha. Tapi kalau punya istri, punya keluarga yang harus dia nafkahi keluarga ini adalah kewajiban. Jangan sampai gara-gara kepengen menikmati sholat ibadah, keluarga terlantar. Ini juga bukan watak orang bertakwa. Gitu ya. Saya ini kata Nabi apa? Khairukum li iyali. Orang yang baik itu adalah orang yang baik terhadap keluarga. Dan saya kata Nabi termasuk orang yang paling baik, paling perhatian terhadap keluarga. Maka kalau kepengen tajarrud itu apa? Melepaskan diri dari urusan duniawi, fokus hanya urusan akhirat. Gitu kan ya? Kalau memang kamu hidupnya sendiri tidak punya beban, monggo. Tapi kalau masih punya kewajiban keluarga, istri, anak, lo jangan ditelantarkan. Hanya kepengen fokus ibadah, akhirnya keluarga ditelantarkan. Ini bukan watak orang bertakwa, harus tetap dipenuhi. Wa alam ayal murid annaka la taqdir ala mulazamati ta'at wa mujanabati syahawat wal i'rad 'anid dunya illa bi an tastash'ir fi nafsika anna muddata baqa'ika fi dunya ayyam qalilah. Kita tidak akan bisa Pak mengendalikan diri kita dari tarikan dunia. Gitu kan ya? Dari hasrat dunia, kecuali kita memahami bahwa semua apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar saja. Kalau kita tahu bahwasanya hidup sebentar, perjalanan panjang, tidak mungkin kita nak mikul barang terlalu banyak berat. Lah perjalanan 1000 tahun, nak mikul bekas 50 kilo. Kalau tidak terjalan. Nah kalau kita tahu begitu, maka kita akan mengatakan, sudah, kenapa harus urusan dunia itu menghalangi dari ketaatan? Wa inna ma'an maqaribin tamur, gak lama lagi wafat. Fatansiba ajalaka baina 'ainaik wa tasta'idda lil maut wa tuqaddir nuzulahu bika fi kulli waqtin. Sehingga dengan demikian kita mengatakan tidak ada jaminan besok masih hidup. Lantas kenapa urusan dunia membuat saya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak baca Quran, tidak berjamaah? Maka kan ada kan hadis yang masyhur, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan kerjakan untuk akhirat seakan-akan kau mati besok. Menurut Imam Haddad, jangan salah memahami. Maksudnya apa? Kalau urusan dunia, slow, santai baik, gak usah buru-buru, masih ada besok.
Tapi kalau urusan akhirat jangan ditunda. Waktunya semayang langsung semayang, waktunya sholat waktu puasa, waktunya ngaji, waktu baca Quran. Tapi kalau urusan dunia yang lainnya itu jangan kedepankan yang akhirat. Maka dalam surah Al-Qasas itu kata, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Ingat, tujuan utama akhirat. Baru satu, wala tansah, jangan lupa nasibaka, nasibmu minat dunia. Jangan lali ya, itu jangan lupa, tetap yang ukhrawi itu yang didahulukan. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, dan hindari iyaka tulal amal, angan-angan yang terlalu banyak, pengen ini pengen itu. Kita ini terus terang kadang terjebak di dalam angan-angan. Punya toko siko pengen buka cabang ini, pengen buka cabang itu, pengen buka cabang di sana, pengen ini, pengen itu nggak akan habis. Fa'innahu yamilu bika ila mahabbati dunia, karena itu teruslah akan menumbuhkan kecintaan dunia yang berlebihan. Wa yusaqil 'alaika mulazamati at-ta'al wal ikmal 'ala al-ibadah, sehingga kalau sudah banyak mengejar ini dan itu, akhirnya semakin nggak sempat untuk melaksanakan ibadah. Sebagai penutup, ingatkan kita kisah ada sahabat gitu ya, terkenal sangat miskin. Ada kalanya datang tepat waktu, ada kalanya terlambat. Ditanya oleh Nabi, kenapa terlambat? Ya Nabi, kain sikok nila berhenti sama bini. Gitu kayaknya. Kadang dicuci, dijemur, nunggu kering dulu baru baca dipakai. Gitu kayaknya. Oh ya. Tolong Nabi doa ke mangko agak lapang dikit, biar tidak terlambat ke masjid, biar tambah rajin. Nabi bilang, dikit baik, asa kamu bersyukur, lebih baik daripada banyak kamu dah sanggup. Gitu kan ya. Wah, mintanya didoakan oleh Nabi. Akhirnya apa? Gembala punya ternak kan, nambah, mulai telat. Ngapa? Maklum Nabi ngurus ingonan dulu semakin banyak. Mulai bolong, mulai gak ketingoan, seperti itu. Ini yang dinasihati oleh Imam Al-Haddad. Akhirnya apa? Su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka minimalisir angan-angan yang berlebihan, terutama urusan ukhrawi. Oleh karena itu, kalau dalam ketaatan lihat kepada orang yang lihat, waduh, kok dia baca istiqomah gitu kan, yang rajin ke masjid, kita juga kepengen dong. Jangan cuman melihat pada orang, mobilnya anyar. Nah, kok kita udah anyar puluh. Nah, kalau begini nggak selesai gitu kan ya, karena lihatnya urusan dunia kepada yang di atas. Tapi kalau urusan akhirat kita tengok, masya Allah, kok dia istiqomah ya, padahal sibuk, sempat gitu loh, sholat subuh di masjid masih sempat, ngaji masih sempat, baca Quran masih sempat, pengajian. Nah, ini juga jadi motivasi buat kita semuanya. Maka Bapak dan Ibu mencari kawan, mencari teman, mencari majlis tempat berkumpul yang sama-sama mengingatkan kepada Allah, itu lebih baik. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikan diri kita itu gitu kan ya, menjadi apa? Orang kalau nengok kita, akhirnya dia termotivasi ingin baik dulu. Dan ketika melihat orang, kita motivasi diri kita untuk pengen baik juga. Nah, dengan demikian insya Allah semakin ada semangat di dalam diri. Dan yang terpenting, saling doakan. Saling doa. Kalau doa untuk diri sendiri itu insya Allah nggak kurang-kurang. Tapi menyempatkan diri untuk doakan orang lain, ini terkadang nggak sempat. Maka kan pernah ada cerita itu, ada orang di depan Ka'bah gitu, habis tawaf doa dia, di belakangnya ada orang, amin gitu, amin. Oh, itu berdoa ya, amin, amin gitu kan ya. Saya doa kita nggak udah kenal, kamu kok amin amin? Iya, saya lihat kamu berdoa gitu kan ya. Kok kamu
Ngaminkan saja karena saya yakin gitu kan doa kamu baik. Ya sudah, saya aminkan saja katanya. Nggak jarang loh orang yang ngaminkan doa itu Allah kasih lebih dulu, lebih banyak timbang yang. Tapi bukan berarti abis ini nak ngamin kalau ada kata yang ngamin. Berdoa doa. Dan itulah untungnya sholat berjamaah. Amin. Nah, doa kita untuk saudara kita segala macam tanpa dia tahu itu cepat makbul. Cepat makbul. Ya Allah, ini tetangga kami, ya Allah keluarga kami, ya Allah kawan-kawan di kantor, kawan-kawan di masjid, kawan-kawan kerja, saling mendoakan begitu. Nggak ada ruginya buat kita. Cuma kalau kita doa, ya Allah, ada kawan misalnya ngomong, Pak, saya minta doa ya, mau jual rumah ini belum laku, ya saya doakan. Laku, aku doakan kau. Oh jangan, nggak perlu itu enggak perlu gitu kan ya. Nah, biarlah alhamdulillah kita ikut bahagia ya. Bapak dan Ibu, Bapak-bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Itu paling berat ya. Istiqomah jamaah, istiqomah ngaji, istiqomah baca Al-Qur'an, istiqomah doa. Dan mudah-mudahan apapun kondisi kita itu tidak membuat kita lupa, tidak membuat kita lalai. Itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Masjid An-Nahar ini semakin ramai jamaahnya. Gitu kan ya, harapan kita siapapun yang masuk Masjid An-Nahar ini merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, merasakan kedamaian, gitu kan ya. Siapapun yang datang, entah siang, entah malam, entah itu cuma sekedar sholat zuhur, sholat asar, atau numpang istirahatnya, insya Allah. Dan kita bersyukur Allah beri kesempatan untuk menjadi pelayan tamu-tamu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harapannya nanti di akhirat malaikat sibuk melayani kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doakan pengurus Masjid An-Nahar sehat selalu, punya semangat gitu kan ya. Dan mudah-mudahan berkat doa kita orang-orang semakin senang untuk singgah di masjid kita, dan mudah-mudahan seluruh masjid pun juga menjadi sumber kedamaian, ketentraman bagi orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Allah bukakan pintu rahmat untuk berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya muyassir kulli asir, ya jabir kulli kasir, ya sahib kulli farid, ya mughni kulli faqir, ya muqawwi kulli dhaif, wa ya ma'wana kulli maqid, yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kasir, wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahrusna bi ainika allati la tanamu, nafna bi kalamika allati la yurad, warhamna bi qudratika alaina fala nahlak wa tasqatuna rajauna. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.